Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Datang sedaya jamaah melengkapi tentang isu-isu akhir ini dalam perlu matur pilih ada dua sisi yang sama-sama harus kita jaga terhadap sesama anak bangsa yang kebetulan tasik awam sangat, yang dulu disebut abangan. Sebagai orang awam, sikap kita kepada orang awam yang kebetulan abangan itu kedah ngayomi, mendampingi, maringi bimbingan agami, supados terlepas apapun latar belakang politik mereka saat peristiwa tahun 65, terlepas apapun latar belakang politik mbah-mbah mereka saat tahun 65, yang jelas kita yang kebetulan saged sholat niku diwajibaken bimbing tanggi-tanggi sing dereng saged sholat. Kita sing titik-titik ngerti agama diwajibaken bimbing tanggi-tanggi lingkungan yang kebetulan dereng ngertos agama. Nah, dari sisi itu para rawuh, dalam membuat statement politik tentang tonggone jenengan sing tasik awam niku partainya apa, latar belakang politiknya saat tahun 65 itu kayak apa, niku kedah dipun jaga saestu. Jangan sampai kula panjenengan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah masyarakat berstatement punya sikap politik sing garakne tonggo-tonggo awam niki malih musuhi Islam. Ampun ngantos punya sikap politik utawi statement yang membuat tonggo-tonggo ini malih mutung, malih nesu, emosi muring-muring, ken malah lek muring-muring malah tahlilan malih mboten purun, dijak ngguyupi bangun langgar malih mboten purun, dijak teng masjid malah mboten purun, anake mboten oleh ngaji teng TPQ tambah rusak. Paham nggih? Sakniki keri-keri niki banyak yang mengangkat isu-isu X tahun 65 yang kadang-kadang carane mengangkat isu itu tidak menjaga perasaan orang-orang yang memang mereka X65, yang memang mereka anak cucunya X65, tapi mereka ini sampun purun tahlilan sakniki ngoten. Sakniki nyun sewu anake nggih sampun ngaji. Bahkan sing sampun kaji nggih sampun kathah. Lah nggih. Yang anak cucu mereka mondok nggih sampun kathah. Anak cucu mereka sing dadi takmir nggih sampun kathah. Anak cucu mereka sing hafid Quran nggih kathah. Lah menawi kita niku dalam membuat statement politik sampai nyinggung-nyinggung ngoten niku kirang prayogi, mungkin tiang-tiang niki tis nesu mutung akhirnya mboten gelem teng masjid malih. Nah, bersikap politik yang over ngoten niku yang sampai nyuwun sewu bisa mengganggu dakwah, bisa merusak kerukunan warga. Ngoten niku lek cara Kiai NU kirang prayogi, kirang pas. Perkara ada masa lalu, ada sejarah yang kurang baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh
bagaimana bersikap terhadap ex kafir Quraisy. Bagaimana Nabi bersikap terhadap mantan ex alumni kafir Quraisy. Kurang apa mereka memusuhi Kanjeng Nabi? Nabi diserang sampai terjadi perang Badar. Nabi diserang oleh kafir Quraisy sampai terjadi perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq dan segala macamnya. Niku pelakunya juga orang-orang kafir Quraisy yang banyak di antara mereka nggih kadang nyun sewu sepupune Kanjeng Nabi, paklike Kanjeng Nabi, minduane Kanjeng Nabi. Dilalah terus terjadi rekonsiliasi nasional, terjadi Fathu Makkah. Napa rekonsiliasi? Wis pokoke pernyataan damai, ayo wis gak usah musuh-musuhan wis. Wis prai-prai, lek musuhane prai, buyar. Dan mereka siap afwaja, berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Itu diabadikan dalam surat Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath bla 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 yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, kepada ex kafir Quraisy yang dulu ngilok-ngilok ini Nabi, musuhi Kanjeng Nabi, tapi begitu terjadi Fathu Makkah, damai, rekonsiliasi, Nabi njogo temenanan. Khalid bin Walid yang dulu memimpin perang Uhud, mimpin pasukan kafir Quraisy, di dunia Islam dia dihormati karena pintar perang, juga dipercaya menjadi panglima perang. Abu Sufyan, bose kafir Quraisy ketika itu, ketika sudah rekonsiliasi masuk Islam oleh Kanjeng Nabi, juga tetap diberi kedudukan yang sangat terhormat. Bahkan anaknya pun akhirnya menjadi raja dinasti Umayyah pertama, yakni Muawiyah. Sampai jogo persatuan, kerukunan. Terus nyun sewu, nggak usah banyak-banyak menghitung masa lalu. Niku digambaraken Quran ini ngeten iki. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadinya setelah rekonsiliasi itu, orang yang sebetulnya antara Kanjeng Nabi dan dia ada adawah, ada permusuhan, biyen kafir Quraisy musuhi, ka'annahu waliyyun hamim. Itu oleh Nabi diperlakukan seperti teman akrab, koyo ora ana apa-apa. Sepurane wis biyen yo biyen, plemben yo plemben, roti yo roti. Dengan cara diakrabi, diguyubi, itu akhirnya Kanjeng Nabi bisa membimbing ex kafir Quraisy yang akhirnya juga menjadi orang top para rawuh. Sumbangsih mereka kepada Islam tidak kecil, sampai Abu Jahal sing kaya ngono kelakuan lho, duwe keturunan namanya Ikrimah, ahli tafsir, dia hafid Quran. Lah ngoten para rawuh, paham nggih? Satu sisi kita tetap harus waspada, jangan sampai kelompok kekuatan politik yang membahayakan negara, jangan sampai ini bangkit lagi, jangan bangkit malih. Kita harus waspada, jangan sampai kelompok yang membahayakan agama bangkit malih, jangan sampai punya kekuatan politik, baik yang terlalu kanan atau terlalu kiri, sama-sama merugikan persatuan niki. Cuma sekalipun sikap politik kita begitu waspada, hati-hati dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kampung, nggih genduren ya diundang kabeh, sunatan ya diundang, bancaan ya diundang, ngecor masjid nggih dijak kabeh. Ampun ngantos ora sampe lok ngecor,
mbahmu mbiyen. Aja ngono. Ngoten. Paham nggih? Jadi kewaspadaan terhadap apapun yang mengancam kedaulatan negara, yes, harus. Tapi harus alon-alon, hati-hati, ojo sampai overdosis, ojo sampai keterlaluan yang akhirnya membuat mereka yang sebetulnya wis gelem sholat, wis gelem kaji, wis gelem api, tersinggung malih. Wong Blitar ngarani ngoten niku gugah burem turu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun paham nggih niki nggih? Jadi kalau kiai-kiai di tengah-tengah masyarakat mendel, bukan berarti kiai-kiai itu nggak ngerti situasi politik. Bukan berarti kiai itu nggak waspada. Tapi kewaspadaan dari sisi politik cukup dititipkan pada tokoh-tokoh Jakarta paling WA, tolong niki aja sampai lolos. Tolong niki aja sampai lolos. Ngoten mawon, Bun. Mboten kudu rame-rame turun di jalan bengok-bengok ngilok-ngilokaken aja. Halo? Jadi di tengah-tengah masyarakat tetap guyupi sedaya, dibimbing sedaya, sehingga pada akhirnya apapun latar belakang mereka, apapun masa lalu mereka, akhirnya pada husnul khotimah. Sakdurunge mati wis padha Islam kabeh, sakdurunge mati wis padha iso salat kabeh, sakdurunge mati wis husnul, mengke matine husnul khotimah. Tapi ya namanya juga waspada itu penting. Para rawuh kang minulya, pastikan sing bengak-bengok, kelompok yang bengak-bengok, padahal di tengah-tengah masyarakat kelompok itu bimbing tahlilan ya ora, mulang TPQ ya ora, mulang langgar ya ora, nalkin mayit ya ora, mung bengak-bengok. Pastikan sing ngono-ngono kuwi bukan yang dikehendaki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan krono itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon jamaah hati-hati, sebab ada satu sisi yang harus kita jaga, sekalipun ada sisi lain yang harus kita waspadai. Pun deal niki. Jelas nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadir rahimakumullah. Daerah-daerah lain, negara-negara lain yang gagal bersikap sakmadya. Ngeten iki jenenge bersikap sakmadya. Kenek umate, aman sisi politiknya. Ngoten lho. Sakmadya mau. Negara-negara yang gagal bersikap sakmadya iso kecolongan atau iso perang saudara. Nyun sewu, perang Afghanistan yang sampai sekarang nggak selesai. Itu juga perang antara kelompok terlalu kanan dan kelompok terlalu kiri yang Islam tapi Islam komunis dukungan Rusia. Sampai saiki gak mari-mari sing mati podo Afghanistane, podo Islami. Yaman Houthi, Yaman Selatan yang sekarang perang dengan sebagian Yaman Utara didekengi Saudi. Niku Yaman Selatan niku Muslim, tapi partainya sebagian komunis. Nah, mensikapinya rodo overdosis. Akhirnya sesama anak bangsa podo Yamane paten-patenan. Suriah niku nggih ngoten. Sing Basar Asad iki rodok sosiale. Sing dukungane Saudi niki rodok-rodok model Saudi ngoten niku. Padha Suriah perang. Nah, mosok kita ya pengin ngono kuwi. Nah, Indonesia niki tasik saged dijaga para rawuh. Wis salah, Mas, wis plemben yo plemben, roti yo roti. Aku ora roh mbahmu mbiyen kaya apa. Sing penting saiki dhewek wis padha tahlilane. Sing penting saiki dhewek wis padha-padha sregep ning langgar.
anake dhewek ya sregep ngaji, anake dhewek ya wis mondok. Perkara mbah biyen apa iku zaman biyen Indonesia saged ngoten niku. Sehingga iso guyub rukun. Lah ngeten iki nek terus napa bongok-bongok moklok-lokne maneh. Suwe-suwe ana sing mungel ngene. Jane kurang apa sih? Kami lu tidak sholat ya wis gelem. Tidak ngecor masjid ya wis gelem. Tidak mondokne anak ya wis gelem. Lah sik dikafir-kafirne maneh kurang apa sih dene? Lah niku mengke lek sampe pore malah melok Kristen malah bahaya. Halo? Halo? Ngerti sih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.